Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sabir, stambuk saya 1L1200071. Saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Eva Nurul Sumiati dengan stambuk A1L12008. Saya sebagai wakil ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Yulfiana, stambuk A1L12008. Saya sebagai anggota kelompok. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu guru yang aktif mengajar di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kecamatan Besulutu. Langsung saja simak video berikut. Baik, kami sudah bersama salah satu guru SMP 3 Besulutu. Sebelumnya itu, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mengajar di SMP 3 Besulutu. Nama saya Rusmini. Materi pelajaran yang saya bakal di sana adalah PKN. Alamatnya? Alamatnya Desa Labela, Kecamatan Besulutu. Baik, langsung saja. Bagaimana keadaan lingkungan sekolah tempat Ibu mengajar sebelum dan sesudah adanya COVID? Pertama-tama ini adanya COVID, kayak masyarakat itu tidak menerima. Tapi setelah dikasih tahu bahwa ini pembelajaran tidak seperti dulu karena adanya COVID ini. Sudah itu masyarakat mengetahui bahwa ya begitulah pembelajaran sekarang. Sampai berapa pertamanya itu tidak, tapi sekarang sudah sudah masyarakat sudah tahu bagaimana itu COVID ini, sehingga masyarakat itu sudah menerima sampai sekarang. Pertanyaan kedua, apakah di sekolah tempat Ibu mengajar sudah melakukan proses belajar secara daring atau ada metode lainnya? Di sekolah di sana SMP 3 Besulutu proses belajar mengajar itu daring dan luring. Kalau daring dipakai hanya sekitar 20% lah bisa diterima anak-anak. Tapi kalau luring, kita pakai luring luar jaringan. Dalam hal ini kita berpadu kepada buku. Artinya dalam hal ini kita belajar sedikit, terus anak-anak diberikan tugas dan dibagikan buku satu anak-anak. Terus itu diberikan apalagi tugas. Nanti minggu depan lagi baru dikumpul lagi itu tugas dari kebanyakan belajar di rumah. Jadi, apa pendapat Ibu mengenai proses belajar mengajar secara daring? Kalau proses belajar mengajar secara daring, itu saya katakan tadi bahwa kalau daring dipakai sekitar 20%. Kenapa? Karena di sana anak-anak mencari signal. Kalau luring otomatis dalam hal ini tidak. Tapi itu kalau memang misalnya ada tugas pas anak-anak tidak tahu kalau kita menghubungi anak-anak, siswa menghubungi sama guru, kayaknya tidak tidak terlalu bisa sampai. Karena kadang anak-anak kadang jaringan itu terputus, kadang juga tidak bisa kita dapat karena kita di sana mencari jaringan. Pertanyaan kedua saya, apa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik selama masa pandemi ini? Prasarana yang diberikan kepada anak-anak itu adalah buku siswa. Satu buku, satu siswa. Berarti berapa mata pelajaran itu, segitu juga siswa bawa buku ke rumahnya. Dalam buku itu kan ada pertanyaan, ada memang programnya, dikasih pertanyaan, anak-anak bawa pulang, baru di sana dikerjakan di rumahnya. Nanti minggu depan lagi ada pembelajaran, baru kembalikan lagi tugasnya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah kendala yang Anda alami selama proses belajar mengajar di masa pandemi saat ini? Kendalanya itu tadi, kalau saya bilang dia belajar daring berarti dalam jaringan kayak tidak bisa. Jadi kita ambil itu karena diperkirakan hanya 20% saja. Di sana kan orang mencari signal. Jadi kita mengarah kepada luring, luar jaringan. Anak-anak dibagikan buku, dikasih tugas, nanti berikutnya baru dikumpul, diperiksa gurunya, baru begitu kelanjutannya terus. Bagaimana perkembangan peserta didik Anda selama proses belajar mengajar masa pandemi ini kan sepertinya kurang efektif. Bagaimana perkembangannya?
perkembangannya anak-anak, biasanya kalau ada gurunya datang kayak kerumun semua lagi, kayak merindukan seorang guru. Seperti misalnya bagaikan seperti ayam kehilangan induk. Karena kenapa kita selalu tidak terlalu bagaimana dekat, biasa ketemu, biasa juga bagaimana ya. Dalam hal ini terus itu prosesnya itu kendalanya dalam hal ini tidak terlalu kalau proses belajar mengajar kayaknya anak-anak bagaimana mencari sesuatu, karena ingin anak-anak proses mengajar seperti kayak dulu. Kalau ada masalahnya di pembelajaran ada gurunya kalau dikasih, tapi sekarang kan tidak. Nah, kalaupun artinya misalnya ada jaringan itu pun biasa terputus. Jadi anak-anak kayak rindu. Tapi kalau target pembelajaran tetap artinya sama gitu. Kalau begitu, apa harapan Anda sebagai guru kepada siswanya, kepada peserta didik Anda, karena kan proses belajar mengajar secara daring itu seperti kurang efektif. Apa harapan Anda kepada siswa Anda? Harapan kita kepada guru kepada anak-anak supaya anak-anak tetap tekun belajar, menerima keadaan seperti ini, dan suatu saat nanti pasti akan tidak terjadi lagi ini. Artinya kita selalu support anak-anak, selalu sabar, tabah, menerima keadaan ini. Bukan cuma kita sendiri di sini, semua seluruh Indonesia. Dan harapan kita juga supaya kembali pembelajaran seperti dulu. Baik, terima kasih atas Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada kami, dan terima kasih Ibu. Kesimpulan dari hasil wawancara kami pada sore hari ini, proses belajar mengajar di SMP Negeri 3B Sulutu dilakukan secara daring dan luring. Hambatan pada proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring adalah terkendala dari koneksi jaringan yang kurang baik. Kemudian pada proses luring, siswa dibagikan buku pada setiap mata pelajaran, satu buku untuk satu mata pelajaran. Kemudian hambatan bagi siswa kurang memahami mengenai apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian siswa sulit untuk bertanya kepada gurunya mengenai apa yang tidak dia pahami. Sekian dan terima kasih. Itulah kesimpulan yang kami peroleh tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.